Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam. Hari ini saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan hari perayaan ya keadilan nasional. Dan kita bahas mengenai topik keadilan dalam sehat jasmani dan rohani. Mungkin agak, kalau keadilan mungkin lebih ini ya, tapi kita akan bahas di sini terkait dengan keseimbangan ya, kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kita nggak akan jadi selama ini kita belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan jasmani atau fisiknya saja, tapi tanpa membahas secara holistik baik sisi rohani dan yang lain. Nah, kita di webinar ini kita akan bahas semua aspek tersebut ya. Oke, kita mulai. Saya akan menjabarkan dari definisi sehat menurut WHO. Jadi definisi sehat menurut WHO atau World Health Organization itu mencakup rumusan yang luas ya. Jadi sehat itu sebagai kondisi atau keadaan yang sempurna, baik mencangkup kondisi fisik, mental, dan sosial. Artinya kesehatannya menurut WHO ini adalah kesehatan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan sekedar ketiadaan penyakit atau adanya kelemahan dalam tubuh fisik. Jadi melampaui itu. Jadi WHO ini sudah menjabarkan kesehatan yang lebih holistik dan lebih luas lagi, bukan hanya terkait dengan penyakit fisik saja, tapi lebih luas lagi. Kemudian tubuh manusia, jadi kita ambil adopsi bahwa tubuh manusia itu banyak orang memahami, bahkan sains pun juga menyadari bahwa tubuh manusia itu dibagi menjadi 3. Jadi kalau pengobatan holistik, pengobatan dalam keperawatan, nah itu mengadopsi konsep holistik bahwa manusia itu tidak hanya tubuh fisik saja, tapi ada banyak aspek lainnya. Kalau di keperawatan, bahwa kita merawat manusia itu menganggap manusia itu sebagai makhluk bio, fisiko, sosial, spiritual gitu ya. Biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Artinya ketika dia sakit, tidak aspek fisiknya saja yang sakit, tapi juga aspek yang lain juga kena gitu kalau di keperawatan ya. Makanya paradigma keperawatan itu tidak hanya tentang manusia, tapi juga dengan keperawatan, kemudian juga sehat sakit gitu ya, dan juga lingkungan gitu ya dalam keperawatan. Nah, saya rinci menjadi 3 hal ya, ada mind, ada body, ada soul, ada jiwa. Jadi antara pikiran, tubuh, dan jiwa, mana sih yang lebih tinggi? Ya pasti jiwa, ya nggak? Jadi jiwa kesadaran murni, nah ini di atas dari, kemudian di bawah jiwa itu pikiran, di bawah pikiran baru tubuh gitu ya. Jadi pikiran ini yang mengontrol tubuh fisik ini, kemudian pikiran ini dikontrol oleh jiwa kalau yang sadar, kalau yang bisa menyadari atau tingkatan kesadaran spiritualnya tinggi, dia bisa mengontrol pikiran sehingga pikirannya bisa mengontrol tubuh gitu ya. Kalau tidak, kalau dia masih biasa-biasa saja, pikirannya ini yang membuat dia menderita gitu. Jadi kesadarannya dibawa lari oleh pikiran. Nah, itu saya analogikan seperti orang yang lagi nonton di bioskop. Nah, nonton di bioskop, kita nonton film gitu. Kalau kita nonton film horor, kita sebagai penonton pasti ikut takut, ya nggak? Takut, kita perasaannya takut, terbawa oleh filmnya itu ya. Inilah pikiran ya, pikiran membawa kesadaran itu. Padahal film itu ya kita tahu, kalau kita yang orang yang sadar, kalau kita punya kesadaran spiritual tinggi, kita menyadari bahwa oh saya orang nonton film, dan filmnya itu ya film gitu, bukan hal yang real di dalam tubuh saya, di dalam diri saya gitu ya. Saya kesini datang ke bioskop untuk menikmati film ini gitu ya. Jadi seperti sehingga dia bisa menjaga jarak antara filmnya dan dirinya, dengan nggak terbawa-bawa. Filmnya selesai ya udah selesai gitu ya. Nah, kadang orang kan filmnya ada kejadian yang sudah selesai, dia membawa memorinya itu lama-lama gitu ya. Sama seperti orang lagi putus pacar, diputusin ya sudah gitu ya. Harusnya move on dong. Apa malah diulang-ulang memori pada saat dia lagi happy-happy bersama orang itu gitu. Sehingga dia menderita gitu ya.
karena terbawa oleh pikiran itu yang mengulang-ulang, ya nggak, memori-memori masa lalu atau memori-memori atau keinginan-keinginan di masa depan. Nah, itu yang membuat kita menjadi menderita. Oke, kita itu dari segi tubuh manusia secara holistik, jadi dibagi tiga, mind, body, and soul. Kita lanjut. Nah, dalam filosofi Hindu itu dibagi lagi menjadi 5, ya. Filosofi Hindu itu membagi tubuh menjadi 5 lapisan, ya, artinya kelima-lima ini ada di dalam diri kita, gitu artinya, ya. Yang pertama itu ada disebut dengan Annamaya Kosa atau Annamaya Kosa atau Stula Sarira. Nah, ini adalah tubuh fisik, ya, yang disusun oleh sari-sari makanan. Jadi apapun yang kita makan itu akan menjadi tubuh fisik ini, itu artinya, ya. Gak mungkin kan kita makan babi kita menjadi babi, gak mungkin kan kita memakan ayam kita menjadi ayam, gak mungkin kan kita memakan daging ikan kita menjadi ikan, gitu ya. Pasti diolah oleh tubuh dan kecerdasan alami kita untuk menjadi susunan tubuh kita sendiri, gitu ya. Nah, itu Annamaya Kosa. Kemudian yang kedua itu Pranamaya Kosa, badan energi. Nah, ini tersusun dari energi prana, yaitu samudra besar energi pembentuk kehidupan ada di semua penjuru alam semesta. Nah, ini badan energi itu ada juga lapisan badan energi. Nah, ini dijembatani oleh nafas, ya. Jadi kalau kalian tarik nafas, tahan, hembuskan, ya, itu rasakan apa yang masuk ke dalam tubuh kalian dan apa yang kalian keluarkan. Nah, itu adalah energi, ya, bukan hanya sekedar kita menghirup oksigen saja. Ketika kita narik nafas itu juga kita menghirup energi semesta, gitu ya. Nah, kemudian kita keluarkan. Nah, itu ketika kita lari juga gitu, ya, makanya ketika kita semakin banyak bernapas itu tubuh kita hangat. Jangan deh lari, gitu, duduk saja kemudian kalian tarik nafas frekuensinya banyak, pasti juga panas tubuh ini, ya, padahal kita nggak bergerak, duduk saja pasti panas. Coba ada praktekkan nanti, ya, pasti hangat tubuhnya, gitu ya. Karena dengan melatih napas saja itu sudah bisa membuat tubuh kita menjadi hangat. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, lapisan yang ketiga itu Mano Maya Kosa atau tersusun dari pikiran-pikiran. Itu badan pikiran, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang orang itu menjadi ketika pikirannya negatif, ya hasilnya negatif. Jadi tumpukan memori yang negatif. Ketika kita bisa berpikir positif, kita menjadi menghadirkan realita yang positif juga. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal yang bahagia, ya hidup kita menjadi bahagia. Ketika kita memikirkan memori-memori yang memilukan, ya hidup kita menjadi penuh mungkin kesedihan, ya, seperti itu Maya Kosa. Nah, ketiga lapisan ini yang selalu muter-muter kita rasakan dalam diri kita. Ya, Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manamaya Kosa, gitu ya. Jarang orang mencapai titik menyentuh lapisan keempat dan lapisan kelima. Nah, untuk mencapai di lapisan keempat itu tersusun dari pikiran-pikiran yang sadar atau pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan ini ya mengetahui, gitu artinya, ya. Jadi menyadari bahwa kita lagi ngapain, gitu ya. Kita lagi mikirin apa, kita lagi berperasaan seperti apa, kita lagi berada di momen saat ini, gitu. Wijnamaya Kosa, ya, lapisan yang bisa menyadari. Kemudian yang kelima itu Anandamaya Kosa, tersusun dari pikiran yang lebur dalam Paramasanti atau kedamaian yang maha sempurna, disebut juga lapisan badan transenden. Jadi lapisan ini akan disadari, akan dialami ketika kita bisa mentranscendkan. Jadi ketika kita bisa mengontrol pikiran kita, kesadaran kita sadari berada di atas dari pikiran dan tubuh fisik. Artinya ketika orang menyadari bahwa dia bukan pikiran, dia bukan perasaan, dia bukan tubuh fisik ini, gitu ya. Dia lebih dari semua itu, gitu ya. Sehingga dia bisa merasakan, oh saya adalah kebahagiaan itu sendiri, kedamaian itu sendiri. Tanpa pikiran, tanpa perasaan, tanpa kaitan situasi di luar tubuh fisik,
Ya saya ya ini kedamaian maha sempurna, kebahagiaan sejati gitu. Makanya dibilang bahwa kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri, bukan dari luar diri kita ya. Ya oke, itu lima hal dalam filosofi Hindu ya, tubuh manusia itu dibagi menjadi 5 lapisan ini ya. Nah mungkin agak sulit dipahami tapi ya diinikan saja dulu ya. Nah ini struktur, kita kembali ke tubuh ya, tubuh fisik, atau kita bahas dulu tentang tubuh fisik. Nah ini tubuh fisik atau jasmani atau body ya. Nah, seperti ini bentuknya ya nggak? Jadi ini gambarannya ada otot ya, kemudian ada organ-organ dalam, ada paru-paru, jantung, liver ya, hati, lambung, kemudian usus besar, usus kecil, atau usus 12 jari gitu ya. Dan ini ya, ada kulit kepala ya. Ya. Ini mayat yang dibedah ya, seperti ini ada mata ya, kemudian kulit dan otot ya. Nah seperti itu. Ini struktur tubuh fisik kita. Jadi kalau orang meninggal, itu yang tertinggal hanya tubuh fisik saja gitu ya, kulit, organ-organ, jadi tidak berbeda dengan benda mati lainnya. Nah kemudian anatomi tubuh manusia itu seperti ini, ada otak ya, ini otak kita ya. Nah ini ketika tubuh kita dipecah menjadi dua, nah dikeluarkan organ dalamnya ya, seperti ini bentuknya, ini mayat yang dibedah ya. Nah ini ada otak, ini ada dua bola mata kita. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah bisa dibayangkan ya, tubuh kita seperti ini loh gitu ya, tubuh fisik kita. Cuma anehnya ketika orang meninggal ya udah, tubuh fisik ini ya nggak ada beda jauhnya dengan benda mati lainnya gitu ya. Kaku dia gitu ya. Tapi begitu ada, anggaplah kalau kita nggak percaya tentang roh gitu ya, begitu ada zat tertentu, zat yang hidup menghidupi gitu ya, tubuh kita ya ini berjalan, bisa merasakan, bisa mendengar, bisa mengamati objek dengan panca indera kita miliki ya. Nah seperti itu ajaibnya tubuh kita ya nggak. Tapi begitu kita meninggal, berarti kan berarti ada yang hilang dari tubuh fisik ini ya nggak. Entah, anggaplah kalau kita nggak, itu beri nama roh gitu ya, sesuatu yang hilang dari tubuh ini, napas berhenti, jantung berhenti, aliran darah berhenti ya, tubuh kita menjadi seonggokan benda mati gitu ya, benda yang ada bedanya dengan batu, dengan pohon yang dari tebang gitu ya. Ya seperti itu juga samanya gitu ya, anatomi tubuh kita gitu ya. Berarti apa? Berarti ketika kita sakit, yang sakit siapa? Kan itu pertanyaannya. Yang merasakan sakit sebenarnya siapa? Gitu ya. Apakah tubuh fisik itu yang merasakan sakit atau yang hidup di dalam tubuh fisik itu? Kan gitu pertanyaan. Apakah kaki bisa merasakan kaki bahwa dirinya kaki? Apakah tangan bisa merasakan bahwa dirinya tangan? Apakah otak bisa merasakan bahwa dirinya otak? Atau kepala bahwa dirinya kepala? Atau seluruh tubuh ini adalah dirinya tubuh ini gitu? Buktinya kalau dia bisa seperti itu merasakan, harusnya ketika kita meninggal itu tetap bisa jalan dong ya, harusnya gitu ya. Ya nggak gitu. Buktinya ketika sudah yang merasakan ini nggak ada, dia tidak ada bedanya dengan benda mati ya. Artinya tubuh fisik ini tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Tangan nggak bisa merasakan tangannya sendiri, kaki tidak bisa merasakan kakinya sendiri. Semua anggota tubuh kita ini nggak bisa merasakannya. Yang merasakannya adalah sesuatu hal yang ada dalam tubuh kita, yang ketika dia pergi dari tubuh fisik ini, dia nggak merasakan tubuh fisik gitu ya. Nah itu artinya yang menderita sakit adalah sesuatu hal yang dalam tubuh kita. Nah, gitu. Padahal nanti kita bicara yang lain terkait dengan tubuh ini. Padahal ini yang terjadi ya. Padahal perubahan itu kita nggak bisa pungkiri. Bisakah kita melawan perubahan? Nggak bisa. Kita dari bayi nggak bisa jalan, merangkak, kemudian bisa jalan sampai kita tua membawa tongkat. Bisakah kita melawan hal ini terjadi? Tidak bisa, ya nggak, tidak bisa. Ketika kita lansia, ketika kita sakit, kadang-kadang kita berpikir pengen menjadi diri kita pada saat misalnya nih kita sakit di usia 40 tahun gitu ya. Kita pengen kembali normal seperti masa umur 20 gitu ya. Itu nggak bisa tubuh fisik kita dibawa ke sana gitu. Ya caranya adalah
dengan menerima kenyataan saat ini gitu ya, menerima tubuh kita apa adanya dan menyadari siapa yang ada di dalam diri kita. Siapa sih yang ada di dalam tubuh fisik ini? Karena tubuh fisik ini berubah dari momen ke momen, dari waktu ke waktu, dari bayi sampai lansia, nanti kita akan meninggalkan tubuh ini gitu ya. Nah, kita harus menyadari siapa itu di dalam diri kita. Baru kita bisa mencapai keseimbangan atau keadilan di dalam jasmani dan rohani. Nah, ini saya bahas tentang tubuh fisik, berarti saya bahas juga kesehatan tubuh fisik. Gimana cara menjaga tubuh fisik ini dan siapa yang menjaga, kan itu pertanyaan juga. Siapa sih yang menjaga gitu ya? Tubuh fisik ini sendiri enggak kan gitu ya. Jadi kesehatan jasmani adalah segala hal yang berkaitan dengan jasmani dan fisik. Atau banyak hal dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik seperti olahraga. Bisa dengan yoga, bisa dengan nge-gym, bisa dengan olahraga yang lain, lari, jogging, main tenis, dan juga aktivitas olahraga yang lain ya. Kemudian bisa dengan menjaga dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, jadi makanan yang bergizi ya, vitamin, jadi semua nutrisi yang bagus ya. Menghindari hal-hal yang berbahaya, misalnya alkohol, rokok, dan juga narkoba ya. Dan menjaga kesehatan mental. Nanti kita bicara lebih di bagian main pikiran. Oke, kita lanjut. Kemudian kesehatan jasmani dan fisik ini ya caranya ya seperti ini ya. Ini gambaran bagaimana kita makan ya, makanan yang banyak, ada protein, ada unsur lemak, ada unsur juga karbohidrat, dan itu makronutrien. Kemudian mikronutrien ya vitamin dan mineral. Kita juga harus banyak minum air karena sebagian besar tubuh kita tuh komposisinya adalah air gitu ya. Jadi itu cara kita menjaga kesehatan jasmani dan fisik. Jadi tidur yang teratur, seimbang, nah itu juga kaitannya ya. Kemudian kita pergi ke bagian pikiran di dalam tubuh kita. Pikiran atau mind, pikiran itu terdiri dari pikiran, mind itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, ini kita harus tahu apa sih pikiran, apa sih perasaan, dan apa itu keinginan. Saya contohkan seperti ini. Pikiran menciptakan perasaan, keinginan, dan aktivitas fisik. Jadi pikiran itu mengontrol energi paling halus sampai energi kasar. Nah, ini ada foto gambar. Coba Anda bayangkan di dalam mobil, kemudian kalian jalan di tempat sepi, gelap, kemudian tiba-tiba ada sekelebat warna putih seperti gambar ini. Ya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda inginkan, dan aktivitas fisik apa yang Anda lakukan. Karena kita selalu nonton film horor, jadinya kita sudah jadi ketika kita melihat gambar putih, pikiran mata ini menangkap objek tersebut, kemudian dia menanyakan pikiran itu. Ini gambar apa ya? Gitu. Pikirannya langsung memberikan memori terkait dengan gambar-gambar putih di tengah malam. Ya pasti teringat dengan film-film horor baju putih, nggak ada ini ya, jangan nyentuh tanah, berarti dia hantu ya. Hantu kuntilanak, diidentifikasi hantu kuntilanak. Kemudian dia juga memicu akhirnya perasaan gitu loh ya. Dari memori itu hantu itu apa? Hantu itu yang menakutkan, ini. Jadi semua memori yang nakut-nakutkan itu muncul, sehingga muncullah perasaan yang menakutkan. Dari perasaan yang menakutkan kemudian muncul keinginan untuk lari dari perasaan itu gitu loh. Lari dari kenyataan yang kita hadapi di depan tentang hantu itu. Karena caranya mungkin kita mundur ya, atau mungkin terobos saja gitu dan semakin kencang bawa mobilnya gitu ya. Atau ya aktivitas fisik yang lain, dan juga pasti juga respon fisiknya berubah. Dan karena ketakutan yang berlebihan ya keringat dingin, kemudian jantung berdetak kencang. Mungkin bahkan orang yang tidak bisa mengontrol dirinya bisa pingsan di momen itu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itulah pikiran itu bermain seperti itu dia. Nah, ini satu contoh gambar. Kita pindah ke gambar yang lain. Nah, ini kalau seperti ini Anda berada di atas bukit melihat pemandangan yang indah, apa yang Anda rasakan? Bahagia kan? Walaupun kita nggak ke sana sekarang, tapi kita tinggal pejamkan mata, kita ingat dengan memori-memori yang indah, itu perasaan kita juga berubah menjadi hal yang indah, ya nggak?
menjadi hal yang indah, menyenangkan, bahagia, semua keluar hormon-hormon kebahagiaan kita. Itu ya, itu kan pikiran. Nah, pikiran itu seperti itu caranya bekerja dia ya. Kemudian kalau seperti ini apa yang kita rasakan? Nah, ini mungkin kalau bukan keluarga kita yang meninggal, kita fine-fine aja ya enggak. Tapi kalau coba itu yang meninggal dua orang ini, itu keluarga kita. Nah, apa yang Anda rasakan? Pasti sedih ya enggak? Itu kan ada memori tentang kesedihan, atau mungkin ada karma wasana atau yang lain terkait dengan kesedihan, sehingga kita sedih, kehilangan, kita merasakan kehilangan. Masalahnya adalah momen-momen yang menyedihkan, menakutkan, dan mencemaskan, pikiran ini bisa mengulang-ulang hal tersebut gitu loh. Ya, itu pikiran, cara kerja pikiran. Dia bisa mengulang-ulang. Orang yang lagi sedih, dia walaupun sudah lewat pengalaman kejadian realita saat itu sedih, dia bisa berlarut-larut sedihnya gitu loh. Sama seperti orang lagi putus pacar, ketika dia mengingat-ingat pacarnya lagi ya terus dia sedih. Tapi kalau dia udah menghapus semua memori tentang itu, ya udah dia nggak sedih lagi, ya nggak gitu. Jadi seperti itu. Pikiran itu bisa seperti itu, gitu. Ya. Ketika dia memutar-mutar hal-hal yang menyedihkan, dia menjadi sedih. Gitu. Jadi itu pikiran kita, ya, cara kerja pikiran kita, sehingga memicu ke perasaan, memicu keinginan. Gitu. Ya. Itu udah satu paket tuh tentang pikiran kita. Nah, kita lanjut. Pikiran, memori, dan karma wasana. Jadi pikiran itu membentuk tubuh kita ya, bentuk tubuh, cara kita merespon kejadian, cara kita mengidentifikasi kejadian atau pengalaman itu berkaitan dengan memori yang disimpan dalam diri kita dan berkaitan dengan karma wasana kita. Jadi kalau dalam bahasa psikologi dikatakan berkaitan dengan alam bawah sadar kita. Makanya hipnoterapi dengan ini bisa mengambil data tersebut, memflashback kehidupan orang dari bahkan dari kehamilan. Dia bisa tahu apa yang terjadi, kejadian traumatis apa yang terjadi, sehingga dia menjadi tipe orang pencemas dan yang lain. Nah, itu terjadi karena memang memori itu ya tersimpan di dalam diri kita. Kalau dalam biologi dikatakan memori itu disimpan dalam DNA atau materi genetika. Jadi kenapa kita bisa kakeknya hidung mancung, kita juga memiliki hidungnya mancung. Nah, itu karena terkait dengan memori itu. Nah, pikiran kita, kecerdasan kita tuh bermainnya di sana. Kita makan apapun ya tetap hidungnya mancung. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita makan apapun membentuk tubuh yang seperti yang kita sesuai dengan yang tersimpan di genetik kita. Ya, kita pendek ya mau makan apapun tetap pendek gitu misalnya. Tidak mungkin sama seperti orang yang tinggal di Eropa tinggi besar badannya, nggak mungkin. Kita pasti tubuhnya ya tubuh orang Asia gitu. Jadi seperti itu karena terkait dengan DNA dan materi genetik yang sudah tersimpan dalam tubuh kita. Nah, inilah hebatnya pikiran kita ya. Jadi dia bisa loncat ke sana kemari, dia bisa membentuk realita kita gitu ya. Mau realita membahagiakan, menyedihkan, mencemaskan, menakutkan, nah itu di pikiran itu permainannya. Kita lanjut. Nah, sekarang terkait dengan rohani, mental, dan kesadaran ya. Jadi jiwa itu terkait dengan melatih diri kita untuk menyadari siapa diri kita ya. Kita untuk menyadari siapa sih di balik semua ini, yang menyadari pikiran, menyadari perasaan, kemudian juga menyadari tubuh ini. Nah, itu kita cari dengan melatih diri. Caranya ya ini, sadar atau tidak bahwa kita selama ini bukan tubuh fisik, pikiran, dan perasaan. Nah, siapa sih kita yang sebenarnya? Siapa sih diri kita sebenarnya? Selama kita mengenal diri dari segudang memori yang telah disimpan dari bayi sampai sekarang, bahkan tersusun dari memori di kehidupan sebelumnya, atau disebut dengan karma wasana. Dalam film Dr. Strange itu ada adegan jadi yang menginspirasi bahwa untuk kita mengetahui hal yang tidak sekedar tubuh fisik dan pikiran. Jadi di balik semua tubuh fisik ini siapa kita sebenarnya gitu ya. Nah, jadi film itu benar-benar menginspirasi untuk mengetahui siapa sih di balik tubuh fisik kita ini. Nah, jadi sekarang fokus ke cara menjaga keseimbangan jasmani dan rohani ya. Nah,
Di dalam sebelumnya di slide sebelumnya saya udah bahas mengenai body, mind, dan soul. Jadi jiwa itu sampai ke film di jiwa itu saya buat kalian bisa memahami bahwa memang ada artinya ya, kalau kita percaya roh ya roh gitu di balik tubuh fisik ini ya. Jadi kita bisa mengalami momen-momen dimensi astral. Itu nanti mungkin bagi orang ini nggak masuk akal, tapi bisa kita alami melalui meditasi ya, dimensi astral tersebut. Nah mungkin sekarang untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani ya kita harus melampaui dari pikiran dan tubuh fisik ini. Jadi kita memposisikan diri, mentransenkan kesadaran kita ke kesadaran dibalik dari pikiran dan perasaan dan juga tubuh fisik ini. Nah, cara untuk menjaga keseimbangan atau kesehatan secara tubuh fisik ya dengan cara berolahraga, aktivitas fisik lainnya, kemudian makan makanan bergizi ya, menghindari zat berbahaya, narkoba, alkohol, rokok dan lain-lain, menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, kemudian juga istirahat yang cukup. Kemudian dengan menjaga pikiran ya, kemudian hindari stres, banyak senyum, berpikir positif, bawa kesadaran ke saat ini ya. Jadi yang seperti saya ceritakan tadi banyak di mind, bahwa kita harus banyak membawa momen ke saat ini. Karena yang membuat kita menderita itu adalah pikiran yang melompat-lompat ke harapan masa depan dan ke masa lalu gitu ya. Itu yang membuat kita menderita. Atau pikiran itu memutar-mutar kejadian-kejadian yang memilukan dalam hidup kita. Pikiran itu yang membuat kita menjadi kecewa, menjadi marah, nah itu pikiran yang punya permainan gitu ya. Tapi ketika kita menyadari dimensi ini, dimensi soul, jiwa ya. Nah, kita bisa mengontrol pikiran dan tubuh fisik ini. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani sebenarnya kuncinya di sini, di soul ya. Jadi menjaga atau membangkitkan kesadaran diri, atau dibilang awareness, dibilang consciousness gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Dengan cara gimana? Ya melatih diri untuk selalu mengamati pikiran, mengamati tubuh fisik kita, mengamati sensasi-sensasi tubuh fisik tanpa mengidentifikasinya gitu ya. Nanti dengan prakteknya dengan cara meditasi, sembahyang, berdoa, baca-baca buku rohani, nah itu bisa ya. Yang paling sering ya pasti yang paling mempercepat proses transenden itu adalah dengan meditasi. Nanti ketika meditasi kita bisa menyadari, ketika kita meditasi kita duduk, kemudian kita belajar dulu mengamati nafas. Kita menyadari, saya duduk menyadari nafas masuk, nafas keluar, kita amati saja tanpa mengomentari apapun yang terjadi, sensasi yang kita rasakan. Kemudian kita mencoba mengamati pikiran. Jadi ketika meditasi itu tidak mengosongkan pikiran, tapi mengamati pikiran tersebut berganti-ganti ya. Pikiran tersebut yang sangat sibuk, nggak pernah diam. Kita mikirin ini. Padahal kita lagi duduk, pikiran itu bisa berpindah-pindah, mikirin banyak hal. Padahal kita lagi duduk gitu ya. Nah itu ya kita sadari saja, jangan sampai kita hanyut dengan pikiran itu gitu ya. Kemudian kita rasakan sensasi fisik di dalam tubuh ya. Oh saya lagi kesemutan, ya sadari saja lagi kesemutan, jangan dikomentari, jangan diberikan perasaan kalau waduh sakit sekali gitu misalnya ya. Amati sakitnya itu ya. Totalitas menyadari momen-momen saat itu, jangan sampai terhanyut oleh pikiran kesana kemari. Nah itu nanti lama kelamaan kita masuk ke keheningan, menyadari siapa sih yang mengamati ini gitu. Yang bisa mengamati pikiran, yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan dan juga mengalami realita ini siapa. Jadi nanti ketemu di sana. Nah, ketika kita menyadari keberadaannya, nah, kesadaran kita berubah gitu loh. Pandangan cara hidup kita berubah nanti lebih. Itu sudah disebut dengan terjadi keseimbangan nanti antara jasmani dan rohani ketika sudah mengalami momen itu. Nah itu caranya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.